Trik macam apa yang kamu lakukan? Feng Tianxing berpura-pura tenang, dan mengatakannya dengan ringan. Api di tanganku diambil dari 9 surga, ditempa dengan kekuatan Dewa Langit dan Bumi, dan dibudidayakan oleh Swanne dari 9 surga. Itu dibudidayakan dari Tungku Taisang dan dengan api 9 budaya dan 9 seni bela diri. Jika langkahmu tidak cukup mumpuni untuk bertarung, lebih baik mundur lebih awal. Setelah Kakyu mengeluarkan kepulan asap hijau itu, seluruh kondisinya menjadi sedikit tertekan. Dan dia menggunakan begitu banyak energi untuk menggunakan metode ini, yang menunjukkan bahwa triknya sangat kuat. Alasan mengapa dia mengarang cerita yang begitu menakutkan adalah untuk membuat Kakyu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Setidaknya gerakannya tidak bisa lebih buruk dari miliknya. Jika tidak, bahkan jika dia menang, itu mungkin tidak begitu menyegarkan. Dan Kakyu mendengus dingin. Asap biru ini adalah apa yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis ketika dia sedang berlatih. Itu jatuh ke tanganku setelah berpindah tangan beberapa kali. Aku menyeduhnya dengan api Rinland selama lebih dari 1000 tahun, dan baru kemudian terlihat cahaya hari lagi. Aku tidak mengerti 9 langit Swanne yang kamu bicarakan. Tapi aku tahu betul bahwa api 9 budaya dan 9 seni bela diri mungkin telah lama hilang. Kamu ingin melawanku bahkan dengan nama yang dibuat-buat? Melamun. Kakyu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan asap hijau menyebar ke seluruh arena dalam sekejap. Feng Tianxing memblokir dirinya di dalam dan di luar dengan energi spiritual tepat waktu, dan tidak ingin bersentuhan dengan asap hijau aneh ini, tetapi masih terlambat. Qingyan dengan mudah menembus garis pertahanan yang baru saja didirikan Feng Tianxing, dan saat berikutnya, dia menuju ke arah darah dan daging Feng Tianxing. Seperti keajaiban arus bawah yang melarikan diri. Di hadapan kekuatan Kaisar Iblis, energi iblis di bawah standar yang dia kembangkan jelas bukan tandingannya. Dengan minuman rendah, pertikaian sudah berakhir. Energi spiritual langsung tersapu, mengisi tubuh, meminimalkan pengaruh asap hijau. Saat berikutnya, Feng Tianxing mengangkat tangannya, dan pedang tentara sihir yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cincin sumi, padat, dan pedang bersaing. Formasi pedang, potong, keciut. Susunan pedang yang dibentuk oleh ribuan tentara ilahi yang padat langsung menyerbu ke arah Kakyu yang akan datang. Kamu telah belajar banyak dari umat manusia. Biarkan kamu melihat baik-baik bagaimana aku, Kakyu, mengalahkan formasi pedangmu. Kakyu sangat percaya diri saat dia langsung menggertaknya. Feng Tianxing mendengus dingin, dan mundur beberapa langkah. Bodoh, kulit pohon. Pedang pertama menembus tubuh. Kakyu benar-benar terpana. Dia menatap kosong ke lubang darah di lengannya. Pikirannya menjadi kosong. Dengan kekuatan Kakyu, apalagi pedang biasa, bahkan senjata ajaib pun akan sangat sulit menembus tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa susunan pedang yang dipadatkan oleh Feng Tianxing kali ini bukanlah pedang biasa, melainkan senjata ajaib yang dapat bertahan puluhan juta tahun dan mempertahankan kesadaran. Ini adalah senjata ajaib dalam arti sebenarnya. Pedang pertama menembus tubuh Kakyu, lalu formasi pedang mengunci tubuh Kakyu, dan hanya butuh beberapa saat untuk menembus tubuhnya. Tetapi pada saat kritis ini, Feng Tianxing berhenti. Mengalahkan Kakyu tidak akan memberinya keuntungan langsung, dan sekarang dia hanya ingin memberinya pelajaran dan mencegahnya terus membuat masalah di depannya. Berjuang jelas bukan tujuan, juga bukan hasil akhir. Ini sangat jelas. Sekarang semua tujuan saya pada dasarnya telah tercapai. Saya telah menunjukkan nilai dan kekuatan saya kepada keluarga utara. Dan saya juga mengejutkan Kakyu, bajingan yang tidak mengetahui ketinggian dunia. Dan semuanya harus menjadi sempurna berakhir di sini. Satu langkah lagi tidak akan memberikan wajah keluarga utara. Dan satu langkah lagi tidak akan memberikan wajah Kakyu. Jika itu mengarah pada serangan baliknya yang putus asa, masalahnya tidak akan berakhir dengan baik. Dengan diam-diam mencabut pedangnya, Feng Tianxing berdiri dengan kepala terangkat tinggi. Kakyu, aku lelah hari ini, dan aku tidak ingin terlibat denganmu. Adapun hasilnya, kamu bisa memutuskan sendiri, dan jangan melibatkanku di masa depan. Kakyu tertegun sejenak, dia melihat lengannya yang tertusuk, dan ekspresinya sedikit tidak nyaman. Dia baru saja melihat prajurit ajaib ini, dan masih ada ribuan lainnya. Tubuh fisiknya pasti tidak akan mampu menahan rangkaian serangan ini, dan hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Daripada bertahan di sini, lebih baik menyerah. Kakyu juga melakukan triknya sendiri, namun dia tetap menolak untuk menyerah pada momentum ini. Kita akan bertarung lagi di lain hari, tapi hari ini kita tidak bertarung dengan baik. Kedua belah pihak telah menemukan langkah mereka sendiri, dan masalah ini telah berakhir. Namun, sebelum Kakyu sempat menarik kembali kemampuannya, raungan Patriark Utara mengejutkan Yun Xiao. Hentikan! Ledakan! Seperti naga panjang yang bergegas ke arahnya, itu langsung menghancurkan kemampuan Kakyu. Patriark Utara berdiri di depan Feng Tianxing, menatap Kakyu dengan wajah serius. Feng Tianxing adalah tamu terhormat yang saya undang. Bagaimana Brother Kakyu menantangnya untuk tantangan 1 lawan 1? Mungkinkah saya, tidak memperlakukan Niu dengan baik dan ingin Anda melakukan pembunuhan?
Ada sedikit bau darah di udara, dan tanpa memikirkannya, Nord memutuskan bahwa Feng Tianxing terluka, jadi dia berbicara dengan kasar kepada Kakyu. Memikirkan Feng Tianxing yang sangat mementingkan urusan keluarganya, namun menolak untuk menerima hadiah Hongkuan, dan datang untuk menjelaskan secara langsung, dia dapat dengan tegas mengingat kebaikan ini. Melangkah ke depan, Nord meninggikan suaranya. Kakyu, kamu dan aku sudah saling kenal untuk sementara waktu, hari ini kamu harus memberiku penjelasan mengapa kamu ingin menyerang Feng Tianxing. Jika kamu tidak dapat menahan diri hari ini, berhati-hatilah karena keluarga saljuku tidak akan lagi menyambutmu. Di masa depan, kepala keluarga utara adalah kepala keluarga, dan dia sangat agung. Selain itu, suara keras yang seperti bel bahkan lebih mengancam. Di bawah keterkejutan, semua iblis yang hadir menundukkan kepala dan tetap diam. Takut menyentuh nasib buruknya. Namun, pada saat paling kritis ini, seseorang akhirnya berdiri. Itu Kacho. Kakyu hendak mengalahkan Qingyannya dengan santai, dengan wajah terkulai, menunjuk ke lengannya, dengan keluhan di wajahnya. Kenapa kamu tidak melihat baik-baik, Patriarch Nord, sepertinya aku terluka. Hingga saat ini, Kakyu belum mengetahui mengapa Patriarch Utara memberikan perlakuan istimewa kepada Feng Tianxing. Dia pikir itu adalah kebiasaan tradisional yang sederhana dan kasar dari kedua belah pihak yang bertarung. Dan kepala Patriarch akan membantu siapapun yang lebih rendah. Menunjuk ke lengannya yang masih berdarah, Kakyu merasa semakin sedih. Ini namanya apa? Jika Anda kalah di sini, Anda akan kalah. Tidak memalukan kehilangan kata ini dalam kamus setan. Tapi dia kalah, dan dia ditangkap dan dimarahi oleh Nord. Setelah melihat dengan jelas bahwa Kakyu terluka, Nord juga terkejut, dan menatap Feng Tianxing yang tidak terluka dengan tak percaya. Orang baik, Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda cukup dalam. Kakyu ini dapat menjadi peringkat di antara pembangkit tenaga listrik kelas 3 di keluarga utara. Anda baru saja mengalahkannya. Norton memiliki wajah bahagia tiba-tiba. Dia mengira itu adalah pembayaran sederhana, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengambil harta karun. Pada usia ini, dengan kekuatan ini, jika Anda memberinya 100 tahun lagi, tidak bisakah dia terbang ke langit? Segera melambaikan tangannya. Laksamana Feng, selama kamu tidak terluka, ayo pergi, ayo minum.